سبحانك إني كنت من الظالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, telah kita bahas bahwa tauhid itu para ulama membagi menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dan orang tidak dikatakan mentauhidkan Allah kecuali menghimpun tiga tauhid ini menjadi sebuah satu kesatuan. Karena tauhid ini hakikatnya adalah pertama, keyakinan tentang Allah, yaitu rububiyah dan asma wa sifat. Yang kedua, yaitu amaliyah, hamba yang totalitas memberikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas satu persatu apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid asma sifat. Kita akan awali dengan apa itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah pembicaraan berkaitan dengan keyakinan kita tentang Allah, bahwa Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Al-Malik, Allah adalah Al-Mudabbir, Allah yang menciptakan, Allah sang raja sekaligus pemilik segala yang ada, dan Allah yang mengatur alam semesta segalanya ini. Ini adalah rububiyah Allah SWT. Keyakinan tentang rububiyah seperti ini itu hampir menjadi keyakinan seluruh para makhluk. Karena Allah menjadikan fitrah mereka mengakui tentang rububiyah Allah SWT. Sehingga iblis pun meyakini tentang rububiyah Allah. Ketika Allah tanya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam wa iblis? Kata iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Artinya, iblis mengakui Allah sang khalik. Fir'aun yang mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, bahkan Fir'aun pun juga sungguhnya hati kecil meyakini. Hanya zahirnya menampakkan yaitu penolakan, juhud. Sehingga Allah menggambarkan perihal ini, wajahatu biha. Fir'aun dan koleganya itu menampakkan juhud, menentang, penentangan. Akan tapi apa kata Allah tentang hati nuraninya, tentang jiwanya? Wastaiqanatha anfusum dulman wa uluwan. Adapun jiwanya, hati kecilnya betulnya meyakini tentang apa yang didakwakan Musa tentang Allah Ta'ala. Akan tapi kenapa menampakkan zahir juhud, dhulman wa uluwan, kezaliman dan karena keangkuhan dan kesombongannya. Ini adalah Fir'aun. Kemudian orang-orang musyrikin Quraisy yang kafir, yang musyrik, demikian mereka juga sebagaimana Allah katakan, kalau ditanya tentang siapa itu yang menciptakan langit dan bumi, wala in salatau man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Pasti jawaban mereka adalah Allah Ta'ala. Apabila engkau tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti jawabannya adalah Allah SWT. Artinya keyakinan tentang Allah itu menjadi keyakinan hampir seluruh para makhluk. Seandainya mereka tidak sombong, tidak angkuh, maka sungguhnya hati kecil mereka meyakini tentang rububiyah Allah Ta'ala. Kemudian, sekedar keyakinan tentang rububiyah ini belum cukup menjadikan seorang dia itu muslim dan bertauhid. Karena tauhid menuntut sampai terwujudnya totalitas penghambaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Dan ini pada tauhid uluhiyah. Sehingga orang sekedar berkeyakinan tentang rububiyah Allah, maka seperti Fir'aun, seperti iblis, seperti orang kafir Quraisy, maka ini tidak mencukupi, tidak cukup seperti ini. Kemudian, adapun ketika Allah menjelaskan tentang tauhid rububiyah dalam Al-Quranul Karim, statusnya berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu menjadi dalil untuk ditegakkannya tauhid uluhiyah. Mestinya kalau sudah meyakini tentang rububiyah Allah itu, harusnya dia kemudian mewujudkan tauhid uluhiyah. Karena ini kelaziman.
Mestinya orang mereka sudah meyakini Allah Sang Pencipta, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya. Mestinya dia ini langsung mewujudkan kelasimannya, dia hanya memberikan ibadahnya totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itulah, sekedar tauhid rububiyah tidak cukup untuk orang dikatakan ahli tauhid sampai dia totalitas memberikan kepada Allah tentang ibadahnya atau mewujudkan tauhid uluhiyah. Dan sebagaimana dalam setiap sisi tauhid ada kesyirikannya, tauhid rububiyah pun ada kesyirikannya. Seperti diantaranya keyakinan orang-orang musyrik tentang dewa-dewa. Ini adalah kesyirikan. Atau sebagian muslimin, ada yang mereka meyakini bahwasanya wali-wali tertentu itu menguasai alam semesta, mengatur alam semesta, sehingga memiliki kekuasaan secara khusus. Ini adalah tauhid rububiyah. Semoga Allah SWT memahamkan kita tentang tauhid. Jangan sampai kita hanya berhenti pada tauhid rububiyah, karena ini belum cukup sampai kita lanjutkan pada tauhid uluhiyah. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.